Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya masih akan membahas terkait dengan materi, yaitu tentang dinamika partikel. Di mana pada video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, di mana di sini kita akan banyak membahas berbagai kasus, contoh-contoh persoalan, kemudian macam-macam gaya seperti gaya gesek, gaya sentripetal, dan gaya pegas. Oke, dan ini adalah beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas pada video ini. Dimana di sini kita akan membahas beberapa contoh aplikasi dari hukum Newton dalam bentuk persoalan kasus, ya. Kemudian mengenai gaya gesek dan gaya sentripetal, ya, gaya pada gerak melingkar, dan terakhir adalah gaya pegas. Baik, sekarang kita lihat contoh kasus dari penerapan hukum Newton. Di sini kita memiliki 3 buah benda yang terikat oleh suatu tali. Benda yang pertama ini memiliki massa 1 kg, benda yang kedua 2 kg, dan benda yang ketiga memiliki massa 3 kg. Nah, ketiga benda ini kemudian ditarik oleh sebuah gaya F yang nilainya 30 Newton dengan arah mendatar horizontal ke sebelah kanan. Nah, jika lantai licin, ya, dalam hal ini kita menganggap tidak ada gaya gesek, ya. Di sini kita tidak memperhatikan atau tidak memperhitungkan gaya gesek. Pertanyaannya adalah tentukan gaya tegang, ya, tegangan tali untuk tegangan tali T1 dan untuk tegangan tali T2. Nah, ini bisa kita selesaikan persoalan ini dengan menggunakan kaidah hukum-hukum Newton yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, langkah pertama yang harus kita cermati di sini adalah ketika ketiga benda ini kita tarik, ya, ketika kita tarik, maka logikanya ketiga benda ini akan bergerak secara bersama-sama, ya. Jadi benda 1, benda 2, benda 3 itu mereka, ya, akan bergerak secara bersama-sama, ya. Nah, ini asumsinya tegangan talinya itu talinya itu bukan benda yang lentur, ya. Bukan benda yang lentur. Jadi talinya itu tegas. Nah, maka di sini petunjuk yang harus kita perhatikan adalah semua benda itu akan mengalami percepatan yang sama dengan arah yang sama. Jadi ketiga benda ini akan bergerak secara bersamaan, ya, dalam arah yang sama. Seperti itu. Nah, maka di sini petunjuk yang harus kita pegang adalah percepatan semua benda itu nilainya sama, ya, dan arahnya juga sama. Nah, lalu kita berlanjut ke penyelesaiannya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan ini? Langkah pertama, kita buat sumbu koordinat, ya. Ini sumbu koordinatnya ini kita buat, ya, sebagai acuan kita dalam menggambarkan diagram bebas pada masing-masing benda. Kemudian langkah berikutnya kita di sini kita prediksikan arahnya, ya. Arahnya itu ketika benda ini otomatis dia bergerak ke arah kanan, ya, ke arah kanan. Kemudian berikutnya seperti biasa kita definisikan gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing benda, ya. Kita definisikan, kita tentukan. Oke, di sini ada gaya W1 akibat adanya gaya gravitasi. Kemudian di sini ada N1, ya. Ini adalah gaya normal. Gaya normal yang terjadi antara benda M1 dengan lantai, ya. Antara benda 1 dengan lantai ada gaya normal. Nah, begitupun sama dengan M2, ya. M2 ada dia karena dia memiliki massa, maka dia akan memiliki gaya gravitasi, gaya berat, W2 arahnya ke bawah, dan dia juga akan memiliki N2, ya. N2 ini adalah gaya normal
antara benda 2 dengan lantai. Ya. Dan nilainya N1 dengan N2 ini nilainya berbeda ya. Jadi mohon diperhatikan ini nilainya berbeda karena ini dialami oleh benda yang berbeda. Kemudian di sini ada M3, dia punya G berat ya, W3 dan N3. Nah, di sini karena dia terhubung dengan tali, maka otomatis di sini ada tegangan tali karena selama ketiga benda ini bergerak bersama-sama, si tali ini akan menegang ya, akan mengalami tegangan tali. Maka di sini ada tegangan tali yang arahnya ini aksi reaksi ya. Aksi reaksi arahnya berlawanan ya. Ini juga sama ya, arahnya berlawanan juga. Nah, jadi tegangan tali ini di sini kan ada arahnya, ada ini ya, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, untuk yang ke kanan ini tegangan tali yang arahnya ke kanan ini adalah tegangan tali yang dialami oleh benda satu. Ya. Jadi si benda satu ini dia seolah-olah mendapatkan tarikan ke kanan. Nah, seperti itu ya. Jadi tegangan tali yang arahnya ke kanan ini adalah miliknya atau yang dialami oleh M1. Nah, begitupun sama dengan yang arahnya ke kiri ya. Ini kiri ini adalah tegangan tali yang dialami oleh M2. Ya, yang dialami oleh M2. Jadi si M2 ini seolah-olah dia mendapatkan dorongan ke sebelah kiri ya. Jadi ada sesuatu yang menahan dia ke sebelah kiri gitu ya. Seperti itu. Oke, ini juga sama ya. T2 arahnya ke kanan, ini juga dialami oleh M2 ya. Kemudian ini adalah yang arahnya ke kiri, T2 yang arahnya ke kiri ini yang dialami oleh M3. Oke, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita mendefinisikan semua gaya-gaya yang dialami oleh semua benda ya, selanjutnya kita terapkan ya. Di sini kita tinjau ya. Pertama kita tinjau untuk semua bendanya. Kita tinjau untuk semua bendanya. Kita terapkan hukum Newton untuk semua benda, yaitu sigma fx sama dengan m kali a. Nah, kenapa kita menggunakan sigma fx? Karena di sini kita langsung meninjau benda karena benda semua bergeraknya ke arah sumbu x ya. Jadi di sini kita tidak perlu mencari gaya normal ya. Karena di sini tidak ada gaya gesek. Jadi kita langsung sigma fx sama dengan m kali a. Nah, kemudian kita masukkan gayanya adalah F ya, sama dengan masanya. Masanya ini adalah jumlah dari semua benda ya, M1 tambah M2 tambah M3 dikalikan dengan A ya. Nah, A ini berada di luar kurung ya. Nah, ini disebabkan karena A ini dimiliki oleh bersama ya. Nilai A yang dimiliki oleh M1 sama dengan M2 sama dengan M3 ya. Jadi dikeluarkan. Nah, kalau Anda perhatikan kenapa tegangan tali tidak dimasukkan ke sini? Nah, di sini kan ada T1 ya, T2 ya. Kenapa dia di sini tidak ada gitu ya, seperti itu. Nah, karena tegangan tali ini kalau kita tinjau ya, tegangan tali ini kalau kita tinjau secara keseluruhan itu nilainya 0 ya. Kalau kita tinjau secara keseluruhan ya, keseluruhan benda, tegangan tali ini nilainya 0, T1 karena arahnya berlawanan ya. T1 yang ke kanan ya dikurangi dengan T1 yang ke kiri. Dan keduanya nilainya sama, hasilnya 0. Begitupun sama dengan ini, T2 yang ke kanan dikurangi dengan T2 yang ke kiri, nilainya sama, arahnya berlawanan, hasilnya 0. Nah, sehingga gaya yang kita masukkan ke persamaan adalah gaya ini saja ya, karena gaya ini dia hanya ada satu ya, arahnya ke kanan. Kita masukkan jadi nilainya 30, ini jumlahkan jadi 6 ya, seperti itu. Kemudian kita selesaikan, maka kita mendapatkan nilainya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Ini adalah nilai percepatan yang dimiliki oleh semua benda. Jadi benda ini akan bergerak dengan percepatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat.
secara bersama-sama ya, semuanya sama. Nah, kemudian dari nilai percepatan ini ya, di sini tujuan kita ini adalah untuk menentukan tegangan tali ya, untuk menentukan tegangan tali. Nah, maka dari nilai percepatan ini kita gunakan untuk mencari tegangan tali. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu adalah dengan meninjau masing-masing benda ya. Kita tinjau masing-masing bendanya. Baik, pertama kita tinjau benda yang pertama ya, benda 1. Benda 1 ini kita tinjau ya, kita amati, lalu kita terapkan hukum Newton. Hukum Newton yang kedua. Maka di sini sigma Fx sama dengan M1 dikalikan dengan A. Nah, ini khusus untuk benda 1 ya. Untuk benda 1 kita masukkan gayanya. Nah, gayanya ini ya, kita lihat yang dialami oleh benda 1 ini, dia ini mengalami gaya T1 ya, T1 yang arahnya ke kanan. Maka kita masukkan T1 ya sama dengan M1 dikalikan dengan A ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa arahnya nggak yang ke kiri gitu ya. Ini T1-nya kita masukkannya positif ya. Kenapa positif? Karena T1 ini arahnya sama dengan arah percepatan ya. Nah, kita ingat, kita perhatikan si benda ini semuanya bergerak ke kanan ya. Nah, maka T1 ini arahnya ke kanan dan tandanya positif. Nah, kemudian kita masukkan nilainya M1, nilainya 1 kilo ya. Kemudian A ini adalah percepatan yang dimiliki oleh benda 1, ini nilainya adalah 5 ya. Percepatan ini sudah kita peroleh sebelumnya ya, dengan meninjau semua benda ya. Kita sudah peroleh tadi sebelumnya, nilainya 5, kita masukkan, maka nilai T1 itu nilainya adalah 5 Newton. Ini adalah tegangan yang dimiliki oleh bagian ini ya, tegangan ini di sini. Seperti itu. Ya, setelah kita mendapatkan nilai T1, kemudian untuk mencari nilai T2, maka kita tinjau benda yang ketiga ya. Nah, di sini kita lihat pada benda 3 ini, dia mendapatkan gaya F yang arahnya ke kanan dan T2 yang arahnya ke kiri. Nah, karena bendanya ini bergerak ke kanan, maka jika kita terapkan hukum Newton yang kedua, maka persamaannya menjadi seperti ini ya, sigma Fx sama dengan M3 dikalikan dengan A. Kemudian di sini kita gaya-gaya yang bekerja pada benda 3 kita masukkan. Di sini F-nya dia positif, F-nya positif karena arah geraknya ke kanan, kemudian dikurangi dengan T2 sama dengan M3 dikalikan dengan A. Nah, kemudian kita masukkan nilai F-nya itu kita masukkan 30 dikurangi dengan T2. Nah, ini T2 ini tegangan tali yang akan kita cari sama dengan 3 dikalikan dengan 5. Nah, 5 ini sama ya. Ini merupakan nilai yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu kita kalikan, maka kita bisa mendapatkan nilai T2 sama dengan 15 Newton. Selain menggunakan benda 3, kita juga bisa menggunakan benda 2 untuk menentukan T2 ya. Kalau kita meninjau benda 2, maka kita gaya-gaya yang kita gunakan itu adalah T1 dan T2 ya. Jadi kalau kita menggunakan benda 2, maka sigma Fx sama dengan di sininya jadi M2 dikalikan dengan A ya. Nah, maka di sininya itu jadi T2 dikurangi dengan T1 sama dengan M2 dikalikan dengan A. Kemudian nilainya dimasukkan. Untuk T1 kita gunakan hasil yang sebelumnya ya, dan seterusnya kita nanti kita kali-kalikan ya, maka kita akan mendapatkan nilai yang sama ya. Jadi kita menggunakan benda 3 atau benda 2 itu
hasilnya tetap sama ya. Nanti kita akan mendapatkan nilai T2 itu sama dengan 15 Newton. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita perhatikan contoh yang lain. Nah, di sini agak berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi itu bendanya ada 3, diikat dengan sebuah tali. Kemudian salah satu bendanya kita biarkan tergantung ke bawah dan di sini ada katrol ya, katrol. Nah, di sini benda A, ada benda B ya. Benda A ini dia terletak di atas suatu permukaan yang licin. Terletak di atas permukaan yang licin. Yang memiliki massa bendanya itu 2 kg dan MB ini adalah 1 kg ya. Nah, di sini dihubungkan dengan seutas tali ya. Nah, di sini ada beberapa asumsi ya yang kita gunakan. Di sini asumsi yang pertama adalah massa katrol sangat kecil ya. Jadi di sini diasumsikan massa katrolnya itu kecil, sangat kecil ya, sangat ringan. Kemudian yang kedua, talinya ini dia masanya diabaikan ya. Jadi talinya itu sangat tipis gitu ya, sangat tipis sekali. Dan di sini kita menggunakan gravitasi nilainya 10 ya untuk memudahkan perhitungan. Baik, sekarang kita analisis. Langkah pertama yang kita terapkan adalah yang pertama kita ya bebas ya. Yang pertama ini kita prediksi dulu ya arah geraknya. Anda bisa buat sumbu koordinat dulu, bisa ini dulu. Anda bisa membuat acuan sumbu koordinatnya dulu atau bisa juga langsung ke prediksinya gitu ya. Oke, di sini kita prediksikan dulu ya arah geraknya. Nah, di sini kalau kita amati di sini si benda B ini dia akan ditarik ya, dia akan jatuh ke bawah gitu ya, seperti itu. Ketika dia jatuh, dia akan menarik benda A ya, seperti itu. Maka si benda B ini dia akan bergerak ke bawah dan benda A ini dia akan bergerak ke sebelah kanan ya. Nah, oke, maka arah geraknya ini dia akan seperti ini. Nah, kemudian setelah kita menentukan arah geraknya, selanjutnya kita analisis masing-masing benda ya. Jadi setiap bendanya kita buat diagram gayanya ya. Kita buat diagram gayanya. Oke, benda yang A ya. Jadi kita tinjau benda masing-masing bendanya. Untuk yang benda yang A, di sini ada gaya gravitasi ya, arahnya ke bawah. Kita namakan W1. Kemudian di sini ada gaya normal ya. Gaya normal ini karena dia si benda A ini dia menekan meja ya. Menekan meja, aksi reaksi arah gayanya ke atas ya, gaya normalnya. Kemudian ada di sini ada tegangan tali ya. Tegangan tali ini akibat dari si benda A ini dia ketarik ya, ditarik oleh benda B ya. Jadi tegangan tali ini arahnya ada dua ya, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, karena kita tinjaunya benda A, maka kita tuliskannya yang arahnya ke kanan ya. Seperti itu. Karena ini gaya tegangan tali yang dirasakan oleh benda A. Kemudian benda B. Di sini ada gaya berat W2 dan ada tegangan tali T2 ya. Nah, tegangan tali yang dialami oleh benda B ini dia arahnya ke atas ya. Jadi seolah-olah si B ini dia ketahan ya. Si B ini dia mendapatkan ada sesuatu yang menahan dia gitu ya. Arahnya itu ke atas, itu tegangan tali T2. Nah, selanjutnya setelah kita menggambarkan diagram bebas untuk setiap benda, kita terapkan hukum Newton untuk setiap bendanya. Benda yang pertama, karena dia arah geraknya ke kanan ya, sumbu X, maka kita tuliskan sigma Fx sama dengan M1 kalikan dengan A ya. Seperti itu. Oh ya, dan di sini sama ya dengan yang contoh soal sebelumnya, bahwa benda A dengan benda B, mereka ini sama-sama bergerak dengan percepatan yang sama ya. Jadi A-nya percepatannya sama. Kalau benda B ini bergerak turun 1 meter gitu ya, maka benda A juga akan bergeser 1 meter. Kalau benda B ini bergeser 2 meter, maka benda A juga akan bergeser 2 meter. Seperti itu ya. Jadi nilai percepatannya sama. Oke, kita kembali ke
tinjauan benda satu ya, atau benda A. Di sini kita tuliskan sigma fx sama dengan m1 kali A ya. Nah, kemudian kita masukkan. Nah, di sini gaya ya, gaya yang menyebabkan benda ini bergerak ke arah sumbu X itu hanya ada T1 saja ya. T1 ini arahnya ke kanan searah dengan arah gerak sehingga tandanya positif ya. Tandanya positif. Sama dengan M1 dikalikan dengan A ya. Nah, di sini kita belum bisa menemukan nilai T1 dan nilai A ya. Kita belum bisa. Jadi di sini kita menentukan percepatannya dulu ya. Kita menentukan percepatannya dulu. Baik. Di sini kita simpan dulu ya. Kita simpan atau kita boleh juga memasukkan nilai M1-nya ya. Kita masukkan dan kita simpan gitu ya. Nah, sekarang karena ini tidak bisa kita apa-apakan ya persamaan ini, jadi kita biarkan dulu ya. Nah, sekarang kita lihat, kita tinjau benda B ya, atau benda 2 dengan menerapkan hukum Newton ya. Nah, di sini karena benda B ini dia bergerak sejajar dengan sumbu Y, maka di sini jadi sigma Fy sama dengan M2 dikalikan A ya. Nah, kemudian kita gaya-gayanya kita resultankan ya. Ini ke bawah W2, ini ke atas T2 ya. Maka W2 ini positif. Nah, ini hati-hati ya. Jadi di sini kita menentukan positif negatifnya itu dari arah gerak. Ya, patokannya itu arah geraknya. Nah, maka di sini jadi W2 dikurangi dengan T2 sama dengan M2 dikalikan A ya. Ini W2 ini positif karena sejajar dengan arah gerak, searah dengan arah gerak. Kalau T2 ini negatif karena berlawanan dengan arah gerak ya. Jadi patokannya arah gerak. M2 dikalikan dengan A. Nah, kemudian ini persamaan ini itu belum bisa kita kita gunakan untuk menentukan T2 dan A ya. Jadi langkah selanjutnya kita harus mensubstitusi ya. Ini kita memiliki persamaan 1 dan kita memiliki persamaan 2. Nah, kedua persamaan ini itu memiliki nilai A yang sama ya. Jadi A-nya sama dengan A ini. Karena arah geraknya karena percepatannya sama. Nah, itu yang pertama ya. Yang pertama A-nya nilainya sama. Yang kedua, karena katrolnya ini dia tidak memiliki massa ya, asumsinya itu dia katrolnya itu dia sangat ringan gitu ya. Jadi dia tidak, massanya itu sangat kecil sekali gitu ya. Nah, maka di sini kita bisa mengatakan ya bahwa nilai T1 nilainya sama dengan T2 ya. T1 ini nilainya sama dengan T2. Ini asumsinya katrolnya itu sangat ringan ya, katrolnya sangat ringan. Nah, karena nilainya sama, T1 dan T2 ini nilainya sama dan nilai A-nya ini sama, maka selanjutnya kita bisa melakukan eliminasi ya. Bisa kita gunakan substitusi ya. Jadi di sini ada dua buah variabel ya, persamaan linear ya. Kita bisa menggunakan persamaan linear. Tapi sebelumnya, jadi ini nilai T1-nya ini karena nilainya sama ya. Jadi kita masukkan ke sini nilainya. Kemudian kita lakukan operasi matematik ya. Kita masukkan ke sini operasi matematik. W2-nya kita masukkan rumusnya yaitu M2 dikalikan gravitasi ya. Nah, maka persamaannya ya kita substitusikan. Setelah kita substitusikan, maka persamaannya akan berubah menjadi seperti ini ya. Percepatan sama dengan W2 dibagi dengan M2 tambah M1, di mana W2 ini kalau kita urai ya menjadi M2 dikalikan dengan G. Nah, ini adalah hasil nilai, ini adalah rumus untuk menentukan percepatan ya, percepatan untuk sistem
kedua benda yang bentuknya seperti ini ya. Nah, setelah kita dapatkan persamaan percepatannya, baru setelah itu kita masukkan nilai-nilainya gitu ya. Ini nilainya M2 gitu kan, berapa, gravitasi kita masukkan nilainya berapa gitu kan, dan seterusnya. Atau bisa Anda masukkan juga ya sebelumnya ke sini gitu ya. T1 sama dengan M1-nya tadi nilainya berapa gitu ya, masukkan. Nah, di sini juga sama, W2 Anda hitung berapa nilainya ya, pakai rumus M kali G ya, dikurangi T2 sama dengan M2-nya berapa, masukkan. Atau bisa juga seperti itu ya, angkanya dimasukkan lalu substitusikan, nanti dapat nilai percepatannya. Oke. Kemudian contoh berikutnya. Nah, ini hampir sama dengan yang sebelumnya, tapi perbedaannya itu adalah si benda A ini itu dia berada di atas permukaan yang miring. Nah, di atas permukaan yang miring dengan sudut kemiringan theta ya, seperti itu. Nah, untuk contoh ini bagaimana penyelesaiannya gitu kan? Nah, nanti kita lihat ya pembahasannya. Nah, di sini juga ada beberapa asumsi ya yang digunakan. Yang pertama adalah efek rotasi katrol itu diabaikan, kemudian massa tali itu diabaikan, dan percepatan gravitasi sama dengan 10 ya. Nah, sekarang kita lakukan analisis prediksi ya. Yang pertama itu kita prediksikan dulu arah geraknya gitu ya. Nah, jadi di sini untuk dua benda ini ya, ini sistemnya kan dua benda ya. Penting sekali itu Anda prediksikan arah geraknya gitu ya. Nah, arah geraknya di sini misalkan arah geraknya saya berikan begini gitu ya. Jadi arah gerak ini berguna sebagai arah acuan ya. Arah acuan Anda ketika Anda menerapkan hukum-hukum Newton. Nah, saya menggunakan arahnya seperti ini. Misalkan benda B-nya itu dia bergerak ke bawah dan benda A-nya ini dia bergerak ke atas ya, miring ke atas. Nah, setelah itu tinjau untuk masing-masing bendanya ya. Tinjau untuk masing-masing bendanya tentu saja menggunakan sistem koordinat ya. Untuk benda A ini gaya-gayanya seperti ini ya. Ini sudah kita bahas juga ya pada video sebelumnya pada bidang miring. Jadi di sini benda A ini dia memiliki gaya W1 dan gaya normal serta tegangan tali ya. W1 gaya normal dan tegangan tali T1 ya. Nah, di sini karena W1 ini dia tidak sejajar dengan sumbu koordinat, ya ini sumbu koordinatnya miring ya. Nah, maka W1 ini bisa kita urai jadi W1X dan W1Y ya, seperti itu. Kemudian kita tinjau benda 2. Kalau benda 2 ini tidak ada masalah ya, jadi ini W2 dan ini T2. Kemudian setelah itu kita terapkan hukum Newton yang kedua, untuk semua bendanya ya. Kita benda 1. Nah, ini benda 1 ini sigma fx sama dengan m1 kalikan dengan a ya. Nah, ingat sumbu x ya. Sumbu x pada benda 1 ya atau pada benda a ini dia arahnya sejajar ya, sejajar dengan permukaan. Nah, ini adalah sumbu x-nya gitu kan. Maka gaya-gaya yang sejajar dengan sumbu x itu hanya ada dua ya, T1 dan W1X. Nah, ini jangan lupa W1X ini adalah vektor komponen ya. W1X ini adalah vektor komponen dari W1 ya. Vektor komponennya dari W1. Jadi Anda uraikan jadi W1, mendapatkan W1X dan W1Y. Nah, karena arahnya berlawanan ya, T1 ini arahnya positif ya, karena dia sejajar dengan arah geraknya. Sedangkan W1X ini negatif ya, negatif. Nah, maka persamaannya menjadi seperti ini. Dan W1X ini kita karena vektor komponen ya, kita uraikan, maka W1
W1X ini berubah menjadi W1 sin theta ya. Ini menggunakan vektor ya, vektor komponen. Nah, kita simpan ya, karena kita belum bisa menentukan nilai A dan T1 di sini ya. Kita memerlukan informasi tambahan ya dari benda 2. Nah, sekarang kita lihat pada benda 2. Benda 2 ini kita terapkan hukum Newton. Sigma Fy sama dengan M2 kali A dengan arah geraknya ke bawah, maka W2 ini positif ya, karena dia sejajar dengan arah geraknya. Nah, sedangkan T2 ini negatif, jadi persamaannya menjadi seperti ini. W2 dikurangi dengan T2 sama dengan M2 dikalikan dengan A ya. Nah, sama halnya dengan kasus yang sebelumnya ya. Nah, di sini katrolnya itu masanya itu diabaikan. Masanya sangat kecil ya. Dan talinya juga masanya diabaikan juga. Nah, di sini jadi di sini ada asumsi ya. Nanti di pembahasan dinamika rotasi nanti kita akan memperhitungkan masa katrol ya, seperti itu. Jadi pada bab ini, pada pembahasan ini gitu ya, untuk sementara masa katrolnya itu kita abaikan. Nah, karena masa katrolnya kita abaikan ya, atau nilainya itu sangat kecil, sehingga tegangan talinya nilainya sama ya. T1 ini nilainya akan sama dengan T2. Sehingga karena nilainya sama, bisa kita lakukan substitusi ya atau eliminasi ya. Nah, di sini Anda lihat lagi di matematikanya ya, bagaimana menyelesaikan dua persamaan ya dengan dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi atau substitusi. Nah, kita substitusikan ya nilai T-nya karena T1-nya sama dengan T2. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan percepatannya menjadi seperti ini ya. A sama dengan M2 kurang M1 sin theta dikalikan gravitasi dibagi dengan M2 plus M1. Nah, inilah nilai percepatan ya atau persamaan percepatan dari kedua benda ini ya, seperti itu. Mengenai arah gerak ya, arah geraknya Anda bisa bebas ya menentukan arah gerak ini. Bisa saya misalkan arah geraknya saya coba ke bawah, ini ke atas gitu ya. Nah, itu juga bisa ya. Itu juga bisa Anda lakukan dan itu akan menghasilkan suatu persamaan juga ya, yang sama nilainya itu ya, seperti itu. Jadi tidak ada masalah ya Anda menentukan arah geraknya itu kemana itu. Yang penting sinkron gitu ya. Kalau A-nya ini bergerak ke atas gitu ya, ini bergeser ke atas, maka ini harus ke bawah gitu kan, seperti itu. Itu sinkron itu. Kalau ini bergerak ke kiri gitu ya, ini bergerak ke atas. Seperti itu. Nah, itu adalah bagaimana kita menerapkan hukum-hukum Newton untuk dua benda yang berbeda yang saling terhubung dengan tali ya, seperti itu.